Nama saya Frilensia Hesdawanti Dasinangon, NIM 71-2018-055. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teologi dan Komunikasi. Setelah mengikuti perkuliahan selama 1 semester, banyak hal yang saya dapatkan. Awalnya yang saya pahami bahwa komunikasi itu sifatnya hanya sempit, tapi selama mengikuti kelas ini, ternyata komunikasi itu cakupannya sangat luas. Terlebih khusus jika dikaitkan antara teologi dan komunikasi, kedua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam memahami teologi, komunikasi sangatlah diperlukan, karena dengan komunikasi, manusia bisa menyatakan dirinya secara utuh dalam mencari suatu yang transenden. Semua manusia tentu perlu menjalin komunikasi agar bisa menjalin relasi dengan baik. Begitu pula untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, manusia memerlukan komunikasi. Teologi dan komunikasi sangatlah berkaitan. Seperti dalam peristiwa penciptaan, Allah memulai dengan berkomunikasi. Dan yang paling penting ialah Allah dan ciptaannya bisa terhubung karena Allah melakukan komunikasi, sehingga demikian Allah bisa menghubungkan dirinya dengan ciptaan. Materi yang paling menarik dalam kuliah ini ialah tentang bahasa. Menurut Rafael Maran, dalam buku Pengantar Logika, ia mengatakan bahwa bahasa merupakan bentuk verbal pemikiran manusia dan menjadi alat untuk berkomunikasi bagi manusia. Jika dikaitkan antara teologi dan komunikasi, hubungannya sangat dekat dengan bahasa. Karena jika tidak ada bahasa, maka kita tidak dapat berkomunikasi dan berteologi secara efektif. Segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia bisa diungkapkan melalui bahasa dengan berkomunikasi. Menurut buku yang ditulis oleh Rafael Maran, dengan bahasa kita bisa memberikan informasi kepada orang lain, kita bisa mengekspresikan perasaan, dan dengan bahasa kita bisa menyebabkan terjadinya tindakan baik serta mencegah terjadinya tindakan yang jahat. Bahasa sangat penting karena membuat manusia bisa menjalin komunikasi, dan juga bahasa menjadi cerminan dari perilaku kita. Karena setiap orang bisa menilai kita melalui bahasa yang digunakan. Sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, kita diciptakan dan dilahirkan untuk hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu mengenal dan mengasihi Allah. Kita sebagai umat yang diberikan kewenangan untuk memelihara bumi, patut untuk mengasihi dan menjalin relasi yang baik terhadap semua ciptaan. Untuk itu, kita perlu menjalin komunikasi dengan orang lain, karena manusia tidak dapat hidup seorang diri saja, sehingga perlulah kita membangun relasi yang baik antar individu agar terjalin hubungan baik dengan sesama. Berbicara tentang seorang calon pelayan Tuhan, tentunya kita harus meneladani sikap Yesus yang tidak memandang siapapun yang akan dilayani. Maka dari itu, untuk menjadi pelayan Tuhan, kita perlu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik agar kita dapat mencerna dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan sebagai seorang pelayan Tuhan tanpa ada kata menyinggung perasaan jemaat. Sehingga kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik serta dapat membangun relasi yang baik dengan anggota jemaat.